Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiana Almasnarifda dari NIM 2110058 dari S1 Keperawatan kelas 1B. Mohon izin, sini saya akan menerangkan tentang konsep dasar komunikasi, jenis komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi dasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Pengertian dari komunikasi sendiri, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicate, yang berarti sama. Dalam hal ini berarti sama maknanya. Komunikasi juga diartikan sebagai upaya seseorang untuk merubah pikiran, perasaan, atau perilaku orang lain. Sedangkan menurut Swanberg 2000 dalam Mikos 2007, komunikasi merupakan elemen dasar dari hubungan interpersonal untuk membuat, memelihara, dan menampilkan kontak dengan orang lain. Komunikasi sendiri dapat mempengaruhi perasaan seseorang atau merubah pikiran seseorang. Komponen komunikasi ada beberapa, yaitu komunikator. Komunikator sendiri adalah orang yang mengirim pesan, komunikan, orang yang menerima ide, perasaan, pernyataan, pesan. Pesan adalah ide atau keinginan dari komunikator yang didukung oleh lambang, media, yaitu sarana atau saluran yang menunjuk pesan, feedback. Feedback merupakan tanggapan dari komunikator dengan komunikan. Jenis-jenis feedback ada 4, yaitu zero feedback, positive feedback, neutral feedback, dan negative feedback. Proses komunikasi. Proses komunikasi merupakan langkah-langkah pertukaran informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dalam usaha mencapai satu pengertian. Jadi komunikasi merupakan langkah-langkah pertukaran informasi, merupakan pesan atau langkah-langkah pertukaran pesan atau informasi yang menggunakan media. Komunikasi berdasarkan arah proses, ada arah, vertikal, horizontal, diagonal, dan ke segala arah. Lambang komunikasi. Lambang komunikasi pengertiannya yaitu huruf atau tanda yang mengandung maksud tertentu yang digunakan dalam berkomunikasi dengan fungsi sebagai media yang digunakan komunikator untuk mempengaruhi komunikan, untuk media yang digunakan dalam penyampaian dan yang akan disampaikan, agar terbentuk pengertian yang sama sehingga warta atau pesan informasi yang disampaikan oleh komunikator menjadi jelas. Jenis-jenisnya yaitu ada bahasa, gerak, suara, warna, juga gambar. Jenis lambang komunikasi. Lambang gerak adalah lambang yang menggunakan gerakan anggota badan. Jadi komunikasi bisa dilakukan dengan gerak dengan menggunakan anggota, bahasa menggunakan anggota badan. Lambang suara yang merupakan menggunakan pendengaran telinga, dan warna lambang yang menggunakan warna-warna, berbagai macam warna, gambar dan menggunakan gambar-gambar. Bahasa adalah lambang yang menggunakan baik lisan maupun tulisan, jadi bisa untuk ditulis maupun diucapkan. Lambang huruf adalah lambang yang menggunakan huruf. Lambang angka adalah lambang yang menggunakan angka-angka. Asas komunikasi ada 4, yaitu asas komunikasi menurut Coffey, Mills, dan Oliver Standingford. Ada 4, komunikasi berlangsung antara pikiran seseorang dengan pikiran orang lain. Orang yang hanya bisa mengerti sesuatu hal hanya dengan menggunakannya dengan sesuatu yang telah dimengerti. Orang yang tidak mengerti ketika menerima pesan atau informasi mempunyai kewajiban untuk meminta penjelasan. Orang yang melakukan komunikasi mempunyai kewajiban untuk membuat dirinya mengerti. Bentuk-bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Menunjukkan kepada komunikasi dengan orang lain, komunikasi antar pribadi yang terjadi di antara satu individu dengan individu yang lain. Dapat mencakup semua aspek komunikasi seperti mendengarkan, membujuk, menegaskan, komunikasi nonverbal, dan banyak cara lagi. Cara-cara komunikasi adalah menurut interpersonal dengan berada dalam jarak yang dekat, mengirim dan menerima pesan secara simultan atau spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Juga bisa menggunakan informal, tanpa terencana. Efek yang ditimbulkan bisa kognisi, penambahan wawasan, pengetahuan afektif sikap, psikomotrik, dan perubahan perilaku atau perubahan baru karena dalam bentuk face-to-face atau langsung. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpribadi yaitu proses komunikasi yang berlangsung
Dalam diri seseorang, komunikasi interpersonal merupakan keterlibatan internal secara aktif dari individu dalam pemrosesan simbolik dari pesan-pesan. Komunikasi massa. Komunikasi massa yaitu komunikasi yang menggunakan massa baik melalui cetak, surat cetak kabar, majalah, atau elektronik, radio, atau televisi. Ciri-ciri komunikasi massa menggunakan media massa dengan organisasi, lambang media yang jelas, komunikator memiliki keahlian tertentu, pesan searah dan umum, serta melalui proses produksi dan terencana. Khalayak yang dituju heterogen dan anonim. Komunikasi secara kelompok. Komunikasi secara kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara rapat, pertemuan, berkonferensi, dan sebagainya. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, beberapa orang dalam satu kelompok, seperti dalam berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Ciri-ciri komunikasi kelompok jumlahnya lebih dari 2 orang, karena yang dua orang merupakan interpersonal, formal atau informal, terencana. Tujuan dari komunikasi menurut Hewitt dapat dijabarkan adalah mendalami atau mengajarkan sesuatu, mempengaruhi perilaku seseorang menggunakan perasaan, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain, berhubungan dengan orang lain, menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan, mencapai satu tujuan, menurunkan ketegangan dan menyelesaikan konflik, menstimulasi minat pada diri sendiri atau orang lain. Jenis komunikasi. Jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata entah lisan maupun tulisan. Komunikasi ini paling banyak dipakai dalam hubungan antar manusia. Unsur penting dalam komunikasi verbal adalah bahasa, kata, dan makna. Bahasa sendiri adalah, pada dasarnya bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagai makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa verbal, entah lisan tertulis pada kertas ataupun elektronik. Kata sendiri merupakan anti lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili sesuatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Makna. Makna adalah kata tidak ada pada pikiran orang. Tidak ada hubungan langsung antara kata dan hal, yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk nonverbal ataupun kata-kata, tanpa kata-kata. Dalam daripada komunikasi verbal, dalam berkomunikasi hampir secara otomatis, komunikasi nonverbal ikut terpakai. Karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih jujur mengungkapkan hal yang mau diungkapkan karena spontan. Komunikasi nonverbal dapat berubah bahasa tubuh, tanda atau sign, tindakan atau perbuatan atau action, atau objek atau objek. Bahasa tubuh, tanda, tindakan, perbuatan, ataupun objek. Cukup sekian dari presentasi materi saya. Saya Jenal Mas Narifda, mengundurkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.